wabarakatuh. Asli Mas? Saya. UMKM? Mas. Asli Mas? Inspirasi Indonesia. Oke. Kita tutup dengan bacaan hamdalah besar. Alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu rekan sekalian, kita di sesi puncak ini akan lebih mendiskusikan terkait dengan persiapan teman-teman untuk menyelenggarakan rapat kerja, ya, rapat kerja di tingkat kecamatan masing-masing. Rapat kerja boleh saya definisikan bahwa ini merupakan rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dalam kepentingan menyusun program kerja, gitu ya. Rapat kerja ini dilakukan di setiap awal periode maupun di awal tahun berjalan periode. Bisa dipahami ya, awal periode maupun di awal tahun perjalanan periode. Jadi ini bagi teman-teman ini adalah di awal periode, meskipun pas ini juga di awal tahun, gitu ya. Nah, nanti silakan teman-teman akan sebagai persiapannya ya menyelenggarakan rapat kerja, nanti akan kami berikan sejumlah arahan gitu. Untuk yang pertama secara teknis, rapat kerja ini nanti teman-teman mendiskusikannya ini dari mulai tingkatan rapat pimpinan. Ini sekaligus juga saya sampaikan bahwa pola pengambilan keputusan dalam organisasi itu adalah secara bertingkat, gitu ya. Dalam hal ini dimulai dari rapat-rapat pimpinan dulu. Rapat pimpinan, siapa rapat pimpinan? Rapat pimpinan itu di dalamnya adalah ketua sekretaris bendahara maupun wakil ya jika ada, kemudian ditambah dengan para kepala bidang. Ini yang kemudian kita sebut sebagai rapat pimpinan. Terus bagaimana kalau kepala bidang itu memang hanya satu orang? Ya apa? Berarti bagi pengurus kecamatan yang struktur pengurusnya komposisi masih satu orang, satu bidangnya satu orang, berarti rapat pimpinan sudah sama dengan rapat pleno, ya. Nggak apa-apa, ini situasional saja, ya. Silakan nanti teman-teman atur begitu. Maka dengan demikian bagi teman-teman yang dengan struktur masih seperti itu, satu bidang hanya ada satu orang itu saja, berarti ini boleh dikatakan penyelenggaraan rapat cukup 1 bulan 1 kali saja itu rapat pimpinan sekaligus rapat pleno begitu ya. Kalau kemudian saya cerita atau definisikan atau deskripsikan pola pengambilan keputusan di pengurus kabupaten, ini nggak apa-apa ya, saya langsung materi ya. Urusan cerita Nabi sip ya, nggak usah ya. Saya ada banyak cerita Nabi sebenarnya, nggak usah ya, langsung aja ya. Kami di kepengurusan kabupaten itu sudah membuat jadwal-jadwal rapat bulanan yang rutin tanggal gitu. Kenapa perlu dilakukan? Agar masing-masing kita itu sudah kontrol waktu tiap bulan. Oh, tanggal ini saya pasti ada rapat ini, tanggal ini saya pasti ada rapat ini gitu. Kami ini memang di bidang saya ya, kesekretariatan, kami membuat pola dalam 1 bulan 4 pekan ini. Pekan pertama itu adalah periode waktu untuk rapat pimpinan. Kami bersepakat di antara para jajaran pimpinan yang di backdrop itu, yang tampak ada 9 orang dengan penuh cahaya ya kan? Itu saya sebut 9 wali murid, 9 naga ya. Ini kami bersepakat rapat pimpinan itu tiap tanggal 6. Itu masih kategori pekan pertama ya. Sehingga di jadwal
rutin kalender kami masing-masing tanggal 6 sudah dikelomongi itu. Oh, berarti ini sudah ada jadwal rapat pimpinan ya tanggal 6. Dan ini memang pola rutin rapatnya adalah kita atur dalam intensitas bulanan. Kenapa bulanan? Satu memang karena pertumbuhan dan program Askimas Kabupaten terutama di tahun 2024 itu kan sangat padat ya. Kalau kemudian intensitas perjumpaan rapat kita itu intensitas panjang, maka kita kan sulit mengelola semua agenda. Ya, bisa dipahami ya. Dan itu pun nanti di teman-teman pun pasti akan demikian. Kita nanti ritmenya pasti akan sama. Ritme kami di kabupaten pasti itu akan juga teman-teman menyesuaikan. Nah, maka saya ulangi, intensitas rapat itu adalah rutin bulanan. Tanggal 6 pekan pertama itu rapat pimpinan. Kemudian pekan kedua dan ketiga antara tanggal berapa? 8 sampai dengan tanggal 21 itu waktu di mana untuk rapat bidang. Rapat bidang adalah rapat internal masing-masing bidang. Bidang OKK rapat tersendiri, kabid dan para stafnya. Kami sekretariat juga sama, bendahara pun juga sama dengan para stafnya, dan semua bidang yang lain. Ya, rapat pimpinan tadi saya balik lagi, itu adalah ruang di mana diskusi-diskusi strategis, gagasan-gagasan besar ketua umum kemudian di breakdown atau diturunkan menjadi langkah-langkah yang lebih operasional melalui bidang. Bahasanya saya bisa ditangkap ya, orang kayak bahasanya nang kampus ya. Gagasan-gagasan besar, rencana-rencana utama, program-program prioritas organisasi itu pada kesempatan pertama didiskusikan di tingkat pimpinan, yaitu di Rapim tadi tanggal 6. Nah, dari situ maka kemudian muncul kebutuhan pembahasan lebih teknis, ya enggak? Misal ketika kita akan bicara melaksanakan reorganisasi di 27 kecamatan ya, itu gagasan awalnya di situ di Rapim. Maka ini butuh diskusi lebih teknis, bagaimana caranya, gitu kan? Tahapannya seperti apa? Jadi nanti yang bidang bahas di Rapim itu strategisnya. Kemudian pada 2 minggu kedua dan minggu ketiga teman-teman bidang ini yang membahas lebih lanjut. Oke, bisa dipahami ya. Ini pola pengambilan keputusan itu seperti itu di Aspikma. Misal tadi saya masih contoh dengan reorganisasi tingkat kecamatan, maka diskusi di pimpinan adalah oke, kita kerjakan di 2024 gitu kan. Sebagai penanggung jawab nanti ada OKK, kemudian di backup oleh sekretaris dan bendahara. Nah, karena di Rapim itu kami tidak bisa bicara lebih operasional. Kenapa? Karena tidak hanya bicara soal OKK saja. Karena digital juga punya program, kerjasama juga punya program, dan semua bidang punya program. Itu di tingkat pimpinan kami baru bisa bicara soal strategis. Bahwa ini oke, ini proyek strategis nasional ya, PSN ya, contoh kita. Nah, maka nanti dibawa di bidang untuk lebih operasional, lebih detail. Nah, nanti ketemu lagi di pekan keempat itu rapat plenonya. Kami sudah sepakat dengan istilah pintu lingkungan Aspikmas saat ini. Setiap tahun 27 itu pengurus kabupaten ada agenda rutin yaitu rapat pleno bulanan. Kami sebut dengan istilah pintu lingkungan. Meskipun di 1-2 bulan tertentu kemarin pintu lingkungannya nang tanggal berikut, pernah juga nang tanggal 9. Ya itu geser-geser dikit lah, kan? Bisa rebutan. Itu penyesuaiannya adalah H-5 sebelum. Misal di tahun 27,
kita ini tahu itu yang semua di Amerika kayak pertunjukan industri misalnya atau ya. Oh, terus aku memang paling aja. Oke. Nanti geserlah misal tanggal 28 kayak gitu. Tanggal itu sebagai acuan sangat oke. Tinggal pada prakteknya H-5, H-4 itu mungkin berubah nggak apa-apa. Ya, itu yang kami kerjakan. Silahkan bisa juga dilakukan oleh teman-teman di tingkat kecamatan. Pola itu ayo kita bareng-bareng adopsi sehingga semakin sering berkumpul, semakin saling beradu pendapat, saling tukar pikiran, maka organisasi kita akan semakin matang. Dan nanti dan nanti harus siap juga dengan intensitas kami di kabupaten seperti itu. Pasti nanti ada banyak sejumlah instruksi-instruksi, surat edaran gitu ya, informasi dan seterusnya. Teman-teman juga harus siap. Maka saya mohon izin ketum ya, ini memang kita atur begitu ya, intensitas kita atur begitu. Persoalan teknisnya teman-teman atur seperti apa silahkan, gitu ya. Namun menurut kami pola pekan ke-1 untuk pimpinan, pola pekan 2-3 untuk bidang, dan pekan ke-4 untuk pleno ini strategis. Silahkan diadopsi. Bahkan kami wajibkan. Sehingga kita punya ritme rapat yang sama. Dan semua itu nanti harus terdokumentasikan. Ini kami yang kelola nanti dari Biro Sekretariat. Kami sudah membuatkan satu loker data yang kami kabupaten bisa cek, kecamatan juga bisa cek dan ambil atau saling kirim data di situ. Termasuk data laporan pelaksanaan rapat rutin. Ini memang kepada teman-teman sekretaris kecamatan belum kami sampaikan teknis-teknisnya ya. Kami kemarin baru sampaikan terkait dengan standar pembuatan surat penilaian. Karena bagi kami itu yang paling primer di awal. Saya sangat khawatir teman-teman keluar surat tapi belum sesuai standar yang kami buat, gitu ya. Nah, kami buat loker data, nanti teman-teman di situ. Dan ayo kita bareng-bareng saling punya spirit terhadap rapi administrasi. Teman-teman, saya sampaikan di jajaran staf Biro Sekretariat dan juga kemarin di kesempatan rapat pleno kabupaten di Kulimuran Desember kemarin, saya sampaikan bahwa rapi administrasi itu bisa diuangkan. Yang ngomong itu, tulisan itu bisa dimonetize nang YouTube kan. Seperti apa bentuknya? Ketika nanti Aspikmas mendapati satu lembaga donor yang akan support sejumlah bantuan ya dalam tanda petik ya. Ketika nanti kita sudah punya area lahan tanah, kemudian ada sejumlah donor yang siap untuk membangunkan tower tadi itu yang kemarin sore disampaikan ketum, maka apa yang akan dicek oleh lembaga donor itu? Salah satunya itu. Silakan kita berbusa-busa, Aspikmas top banget, kayak buktinya nih, kan begitu. Dan cerita-cerita Aspikmas bisa kayak aktivitas itu harus dibuktikan dengan catatan keorganisasian yang rapi. Oke? Makanya harus kita saling support, saling punya spirit yang sama. Ketua, sekretaris bendara, kita sama-sama memegangi prinsip itu karena itu bisa diuangkan nantinya. Selain itu menjadi kepuasan tersendiri ketika kita mengerjakan organisasi ini dengan struktur yang rapi. Dan saya sampaikan di sini, kalau dalam urusan-urusan sifat administrasi dan itu sudah ada pedoman, tolong lakukan, ya. Lakukan, kerjakan sebagaimana apa yang dipedomankan dari kami, itu ya. Bentuk kop surat seperti itu ya, bikin seperti itu. Tanggal surat, nomor surat, lakukan seperti itu. Oke? Justru ini yang kami lakukan adalah untuk memudahkan teman-teman. Jadi orang perlu mikir ya. Ini kan satu sisi hal sepele, tapi sisi yang lain ini sangat krusial. Maka
biar urusan krusial itu saya yang mengelola saja. Teman-teman tinggal ikut begitu. Setuju ya? Terutama sekretaris ya. Pokoknya aku ajaran saya pernah bentuk surat sing ora sesuai dengan pedoman. Oke? Kepentingannya apa? Rapi. Begitu nanti pola rapat kerja pun seperti itu, melalui rapat pimpinan, kemudian rapat bidang, dan juga di penghujungnya adalah ditetapkan program kerja Aspikmas kecamatan A, B, C dan seterusnya di rapat pleno. Ayo kita target di bulan Januari ini 27 kecamatan sudah melakukan rapat kerja semua, dan di akhir Januari ini masing-masing sudah punya dokumen program kerja. Siap ya? Siap? Ya, harus siap. Sehingga di Februari nanti kita sudah saling sama-sama efektif menyelenggarakan program kerja yang sudah terencanakan di bulan ini. Begitu? Nanti itu secara teknis pembahasannya. Untuk pendokumentasinya nanti akan saya backup ya. Nanti mungkin dengan sekretaris bisa melalui Zoom atau kita tatap muka ya. Ini juga soal bulan ini kita target semua bidang ketemu lagi secara tatap muka bulan ini. Itu ya tuh. Itu sebagai gambaran teknis pelaksanaan rapat kerja. Nanti kalau itu tadi mekanismenya ya. Nah sekarang kontennya atau substansinya terhadap penyusunan rapat kerja. Moga ketua umum nanti akan arahan-arahan pokok. Nanti masuk ke tiap-tiap bidang menyampaikan arahan-arahan terkait dengan bidang masing-masing. Gitu ya. Mas Kuku, izin saja sebelumnya. Ya, moga, silakan. Di anggaran rumah tangga itu ada satu terminologi yang saya belum pernah dengar penjelasannya. Di pasal di anggaran rumah tangga pasal 25 tentang hak dan kewajiban dan pelaksanaan pengurus Aspikmas di poin ayat 2 poin D. Itu pengurus Aspikmas wajib melakukan koordinasi dengan koordinator wilayah dalam menjalankan program kerjanya. Nah, tolong jelaskan mekanismenya dan koordinator wilayah itu siapa? Oke, terima kasih, pertanyaan sangat menarik Mas Eka. ADART itu memang saat itu disusun ADART, ini saya sebut ADART perubahan di 2023 ya, karena sebelumnya kita sudah punya ADART di awal periode ya saat itu. Nah, memang di awal periode kita masih dalam struktur itu ada Korcam ya, dan keberadaan Korcam di periode 1 itu memang kami penuh dengan evaluasi gitu ya. Nah, maka di periode kedua ini yang saat itu badan pekerja rapat anggota 2023 yang kemarin saya sampaikan itu melakukan perumusan ADART, waktu itu masih memberikan ruang toleransi kalaupun Korcam itu akan dilakukan evaluasi, mungkin dibuatlah semacam koridor wilayah yang tidak per kecamatan ada, namun rumpun kecamatan ada koordinatornya. Itu saat awal diskusi kami badan pekerja dengan ketum. Ketum masih kami mintai pendapat saat itu oleh badan pekerja karena tentu saja ketum yang sangat punya cakrawala ya terhadap Aspikmas periode 1 maupun periode yang akan datang. Sehingga itu kami ajak diskusi, dan ketum saat itu pun masih memberikan ruang, mungkin dari Korcam yang tadinya per kecamatan ada akan disederhanakan ada dengan namun kelompok kecamatan. Maka di ADART masih bunyi seperti itu. Nah, namun pada prakteknya kemudian ketika ketum sudah definitif dipilih kembali, diskusi-diskusi berlanjut, kemudian ketum lebih memilih dan menetapkan kita tidak menggunakan, tidak ada struktur koordinator wilayah. Maka penjelasan operasional atas poin ADART tadi, teman-teman dalam menyelenggarakan atau menyusun program kerja koordinasinya dengan kami pengurus kabupaten. Dalam bentuk resum atau laporan program rencana program itu
ada dua mekanisme. Mekanisme pertama melalui konsultasi. Ya, nanti ada mekanisme konsultasi. Teman-teman silakan, nanti kami buka juga peluang konsultasi. Ketika teman-teman sudah memulai diskusi rencana program kerja, kami buka ruang konsultasi untuk ya tuh baik. Mungkin untuk efektivitas karena kita kejar selesai bulan ini, bisa nanti kita buka melalui Google Meeting ya per kecamatan dengan kami untuk membahas konsultasi rencana program kerja gitu. Dan nanti secara dokumentasi itu bisa melalui resume rapat dari pimpinan sampai dengan plenonya ya, itu nanti dikirim ke kami sebagai bahan kami untuk memberikan penilaian terhadap rencana program. Cukup Mas Eka? Oke. Mohon. Oke, terima kasih Mas Buku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ngantuk angkat tangannya, ada yang ngantuk nggak? Yang ngantuk angkat tangannya lagi, coba sekali lagi. Yang ngantuk angkat tangannya sekali lagi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Buku. Ini ujung acara ya teman-teman. Setelah tadi Mas Buku menyampaikan mekanisme penyelenggaraan rapat kepengurusan, maka saya akan mulai masuk ke poin apa yang akan kita kerjakan. Karena output dari penyelenggaraan kegiatan ini, yang pertama teman-teman paham fungsi dan peran yang kemarin Mas Helmi sampaikan. Teman-teman punya fungsi sebagai ketua, punya fungsi sebagai sekretaris dan juga bendahara, dan juga mampu memainkan peran terhadap fungsi tersebut. Oke, kira-kira sampai di jam 10:30 ini ada nggak yang masih bingung? Saya sebagai ketua harus ngapain? Saya sebagai sekretaris harus ngapain? Saya sebagai bendahara harus ngapain? Ada yang masih bingung atau enggak? Kalau ada yang masih bingung, apa-apa tanyakan, kemudian nanti kita akan sampaikan. Karena target dari pertemuan kita 2 hari ini adalah teman-teman sepulang dari sini paham teman-teman harus ngapain selaku ketua, sekretaris dan bendahara. Clear ya teman-teman semuanya ya. Yang berikutnya, teman-teman itu tidak hanya memimpin diri teman-teman sebagai ketua ataupun sekretaris dan bendahara, tapi ada 6 bidang yang dibawa kepemimpinan teman-teman. Bidang organisasi, kaderisasi dan keanggotaan OKK yang di kabupaten diampu oleh Mas Anang dan timnya. Kemudian yang kedua bidang sosial yang di kabupaten diampu oleh Bu Adian dan juga timnya. Kemudian yang ketiga bidang event yang diampu oleh Bu Dewi dan timnya. Kemudian yang keempat bidang digital dan media yang diampu oleh Mbak Reina. Yang kelima bidang legalitas yang diampu oleh Mas Hafiz. Dan yang keenam bidang kerjasama antar lembaga yang diampu oleh KIT teman-teman semuanya. Jadi teman-teman harus paham sebagai pimpinan mereka harus ngapain. Maka saya kasih beberapa nanti breakdownnya di masing-masing bidang. Fokus kita di periode kedua ini adalah pada 2 program. Program yang pertama adalah aktivasi penyerapan produk UMKM melalui bazar dan sejenisnya. Oke, paham ya? Di periode 1 kan kita bazar nih. Nah, dari periode 1 kita menyelenggarakan bazar, kita bikin catatan, kita bikin rumus-rumus, evaluasi dan sebagainya. Nanti kita akhirnya punya kitab penyelenggaraan bazar yang itu nanti akan disusun oleh tim event gitu ya. Bagaimana menyelenggarakan bazar yang optimal gitu ya. Nah, maka teman-teman, fokus program yang pertama adalah di wilayah teman-teman silakan menjalankan yang namanya bazar ataupun sejenis, disesuaikan dengan potensinya teman-teman. Clear ya, paham ya teman-teman ya. Itu fokus program kerja kita di periode 2 ini. Yang kedua, fokus program yang kedua adalah mengkatalogkan UMKM. Jadi UMKM di Banyumas kita bantu, kita dampingi membuat e-katalog. Tujuannya apa? Tujuannya tetap untuk pemasaran. Tadi kan aplikasi bazar juga pemasaran, e-katalog juga pemasaran untuk menangkap peluang pengadaan barang dan jasa dari pemerintah. Oke, 2 itu fokus program kita. Maka bidang yang akan sangat kita andalkan di periode 2 ini adalah bidang event dan juga bidang legalitas di 2 poin. Clear ya teman-teman sampai sini. Nah, bidang-bidang yang lain gimana? Bidang-bidang yang lain adalah bidang yang berfungsi untuk melakukan support terhadap optimalnya 2 bidang tadi menyelenggarakan fokus kita. OKK, maka bagaimana dengan peran dan fungsinya itu dia bisa membuat pengurus menjadi harmonis. Ketika ada dinamika, OKK bisa tampil sebagai mediator. Maka OKK harus memainkan peran kebijaksanaannya
ketegasannya apabila memang dibutuhkan ketegasan karena ada pengurus yang melanggar atau yang tidak sejalan atau yang mulai belok dari aturan organisasi. OKK itu ritme itu. Nah programnya apa lebih detail nanti teman-teman OKK. Ya paham ya. Jadi pimpinan harus paham OKK yang saya pimpin itu apa ini. Kemudian yang kedua bidang sosial adalah maka bidang sosial itu memupuk modal sosial. Modal sosial adalah modal yang tidak nampak tetapi akan sangat menentukan pergerakan. Contoh, teman-teman mau swadaya itu modal sosial. Kenapa teman-teman mau swadaya? Karena teman-teman merasa Astikmas ini ketika teman-teman sedang ada kendala, teman-teman dihadiri oleh teman-teman bidang sosial, didapatkan supportnya dan sebagainya. Ketika ada yang sakit, maka bidang sosial turun tuh untuk memberikan support moral maupun material. Kemudian ketika ada yang kebakaran kayak di mana namanya? Purwojati, terakhir Purwojati ya, atau Gumelar juga pernah, atau Pasir juga pernah kebakaran gitu ya. Maka bidang sosial turun. Pokoknya bidang sosial itu bagaimana empatinya itu diwujudkan dalam hidup. Datang support moral. Ada yang sudah mulai dipanggil? Oke, paham ya bidang sosial ya teman-teman ya. Teman-teman harus paham bidang-bidang yang teman-teman pimpin itu harus ngapain. Kemudian bidang yang ketiga digital dan media. Apa yang harus dikerjakan oleh bidang digital dan media? Yang pertama adalah mendokumentasikan setiap aktivitas teman-teman. Yang dokumentasi itu nanti akan dipublish di sosial media Astikmas wilayah. Yang tujuannya publik nanti mengetahui apa yang teman-teman kerjakan, sampai kemudian publik mempunyai persepsi ternyata teman-teman produktif, sampai kemudian publik mempunyai kepercayaan bahwa mereka akan punya program atau akan ada kolaborasi dengan teman-teman semuanya karena dokumentasi. Itu poin pertama, digital dan media. Kemudian poin yang kedua adalah itu digital dan media, bagaimana membantu memasarkan produk teman-teman secara digital. Nanti juga teman-teman akan diajarin, nggak usah khawatir. Kita punya website namanya astikmart.com kalau nggak salah .id. Yang itu pemberian dari tim dosen beberapa kampus gitu ya. Dan nanti itu sudah digodok, sudah jadi sebenarnya tinggal input. Nah nanti teman-teman produknya akan bisa dimasukkan juga ke sana. Nah ini bidang digital dan media yang nanti akan mengerjakan itu teman-teman semua. Oke, jadi 2 poin itu yang menjadi fokus bidang digital dan media. Mempublikasi, membuat konten, kemudian dipublikasikan dan juga tadi membantu memasarkan melalui platform sosial media. Dan nanti juga kita pengen ada studi banding bagaimana TikTok itu bisa mengoptimalkan penjualan teman-teman. Mungkin akan dimulai dari studi banding teman-teman di kabupaten, kemudian akan dilanjutkan teman-teman bidang digital media se-Kabupaten Banyumas. Oke. Itu bidang digital dan media. Bidang legalitas tadi jelas Mas Yuda yang jadi fokus utama. Kerjasama antar lembaga. Maka bagaimana menjalin kerjasama? Ini sering silaturahmi dengan perbankan di wilayahnya, kemudian dengan pebisnis yang besar-besar di wilayahnya, dengan pemerintah, dengan pihak-pihak lainnya yang kira-kira bisa memberikan support ke teman-teman Astikmas. Itu bidang kerjasama. Clear ya teman-teman semuanya ya. Kemudian bidang apa yang belum disebut? Kerjasama sudah semuanya ya teman-teman semuanya ya. Paham ya? Jadi teman-teman sudah paham dan harus paham bahwa setelah pulang dari sini bidang 6 tadi itu harus ngapain. Dan dari situ sebenarnya sudah kelihatan program kerjanya. Kan sudah sangat jelas banget. Oke, misalkan bidang digital dan media, karena tugasnya nanti mendokumentasikan dan mempublish dalam kontennya, maka bikin pelatihan editing video, bikin pelatihan editing foto menggunakan Canva misalkan. Nah teman-teman nanti akan diajari. Metodenya apa? Kan kalau teman-teman perhatikan kemarin ada yang namanya kapabilitas kan gitu. Sebenarnya dalam ilmu leadership kapabilitas itu kombinasi antara kompetensi dan juga komitmen. Kompetensi itu soal kapasitas, komitmen itu soal kemauan. Jadi kalau orang yang komitmennya tinggi, kompetensinya tinggi, maka orang tersebut punya kapabilitas yang tinggi. Kalau orang itu punya kapabilitas yang tinggi,
Maka kita dalam memimpin orang yang kapabilitasnya tinggi, kita menggunakan gaya yang rendah, gaya kepemimpinan rendah. Logikanya sederhana. Mas Wu misalkan sekretariat, oke, secara kompetensi dia punya apa enggak? Oke, karena dia bisa mengerjakan administrasi. Secara komitmen, ingat komitmen itu soal kemampuan. Mas Wu komitmennya kuat, gitu ya. Tanpa kemudian diarahkan sudah langsung ada inisiasi. Maka saat ada tugas untuk dikerjakan oleh sekretaris umum, saya tidak perlu bolak-balik nanya, karena dia kapabilitasnya tinggi. Nah, itu ilmu leadership sebenarnya. Tetapi kalau orang yang kapabilitasnya rendah, kapabilitas kombinasi antara komitmen dan juga kompetensi. Kompetensi soal kapasitas, komitmen soal kemampuan. Kalau orang dua-duanya ini rendah, akhirnya kapabilitasnya rendah, kita sebagai leader harus kita lakukan menggunakan gaya intervensi tinggi. Kenapa gaya intervensi tinggi? Saya contohkan lagi, Mas Hugo secara skill misalkan secara administrasinya rendah, secara komitmen misalkan rendah. Saya kasih delegasi, kalau enggak intervensi tinggi kira-kira jadi apa enggak? Maka saya sebagai leader melihat tim saya seperti itu, saya harus rewel, sering mengingatkan, sering nanya, sering kontrol. Nah, itu ilmu leadership itu sebenarnya. Ya, kita harus mampu mengukur tim kita, gitu kan? Kapasitas mereka sebenarnya. Oke, paham ya teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman harapannya nanti sudah paham apa yang bidang teman-teman lakukan dan metodenya. Karena pertanyaannya tadi, nah, kalau tim kita ada yang belum punya kompetensi gimana? Kita akan melangsungkan upgrading menggunakan metode TOT, Training of Trainer. Jadi bidang-bidang nanti akan kami panggil, kemudian akan kami berikan pelatihan. Contoh misalkan bidang digital marketing dan media, kami akan panggil, kami berikan pelatihan bagaimana editing menggunakan Canva, bagaimana editing menggunakan Capcut misalkan. Nah, setelah mereka semuanya pandai, maka mereka akan dijadikan trainer di wilayahnya masing-masing. Paham ya metodenya ya? Itu yang akan kami lakukan 1,5 tahun ke depan. Jadi kalau ada yang masih belum paham soal kebendaharaan, tidak usah khawatir, nanti ada TOT-nya. Ada yang belum paham soal digital dan media, tidak usah khawatir, nanti ada TOT. Nah, itu salah satu cara untuk efisiensi. Kita sudah diajari, maka tanda kita menjadi guru untuk ngajari kita. Jangan selalu kita. Tujuannya apa? Satu efisiensi, yang kedua upgrade teman-teman belajar menjadi mentor, teman-teman belajar menjadi tutor, gitu ya. Sehingga suatu saat teman-teman pengurus kabupaten pun sekarang sudah mulai bergantian isi, ya, sebagai narasumber dan sebagainya. Selain ilmunya bertambah, juga ada potensi tambahan pemasukan di sini. Itu yang Bu Adia kemarin sampaikan. Salah satu sumber pemasukan bidang sosial adalah teman-teman pengurus kabupaten yang dapat delegasi sebagai narasumber mewakafkan 20% pendapatannya. Itu bagian dari konflik. Itu sumber pemasukan kas sosial. Yang kedua, urunan kabupaten. Dengan kelegawaannya, urunan kabupaten plus wakaf 20% tadi kami distribusikan juga. Nah, ini yang sedang kami berjuang bidang sosial nanti ke depannya, apakah akan dikelola bareng-bareng, gitu kan, atau dikelola sendiri-sendiri. Itu kita biar manfaatnya juga. Clear ya teman-teman semuanya ya, paham ya? Teman-teman sebagai leader harus ngapain? Kemudian teman-teman dalam memimpin 6 bidangnya harus bagaimana? Program fokus programnya ada 2, mengekatalogkan UMKM dan juga aktivasi bazar. Ngomongin aktivasi bazar, maka kita akan bikin bazar-bazar. Ngomongin mengekatalogkan UMKM, maka kita akan melakukan pendampingan pembuatan e-katalog oleh 2 bidang yang bersangkutan. Clear ya teman-teman semuanya? Itu paling ya yang saya sampaikan. Nanti silakan diperdalam di masing-masing bidang untuk menyampaikan beberapa program. Maka teman-teman nggak pusing sebenarnya bikin program apa ya, karena sudah dipikirkan sama teman-teman. Teman-teman ya cukup 1,12 lulus kan? Kita sama-sama 1,5 tahun kira-kira lama apa enggak? Nah, tidak lama teman-teman semuanya. Saya membayangkan itu 1,5 tahun yang lalu itu kita asik mas jalan terus loh, sampai hari ini kita masih terus jalan. Maka sisa waktu 1,5 tahun
dengan pola seperti tadi, ini kita akan aktif terus produktif. Ya, jadi nanti kita akan cepat selesai, kemudian semoga bisa bermanfaat, kemudian akan dilanjutkan dengan kepengurusan periode sebelumnya. Dan semoga kita semuanya bisa menyaksikan, karena dalam waktu dekat doakan amini ya, kita akan groundbreaking gedung atau menara. Tahu groundbreaking nggak? Nggak tahu. Peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama nanti akan disaksikan teman-teman semuanya, gitu ya. Kita sama-sama meletakkan batu pertama. Kira-kira kita nanti siapa yang sudah siap? Dan doakan kita mampu beli tanah. Sebenarnya kemarin kita sudah bisa beli tanah, tetapi dengan pertimbangan tertentu akhirnya kita alokasikan untuk yang di GOR. 76 juta kan bisa untuk beli tanah, dan ya 3 atau 4 meter lah, gitu ya. Detail gitu ya. Bisa banget sebenarnya, satu coupling itu sangat bisa begini. Dan doakan teman-teman semuanya semoga kita sama-sama bisa melangsungkan groundbreaking menara Simas. Semoga kita bisa menyaksikan pembangunannya. Semoga kita bisa beraktivitas di dalam. Amin. Itu saja, selebihnya saya sampaikan terima kasih kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik mas? MKM? Asik mas?